Pertama, apa sih cinta itu? Apa sih mahabbah itu? Jawabannya Robiah, sukar dijelaskan. Apa hakikat cinta itu? Sudah banyak orang pingin ngomong tapi tetap tidak memuaskan. Katanya Robiah, cinta itu ia hanya memperlihatkan kerinduan, gambaran perasaan. Hanya orang yang merasakannya dapat mengetahui. Secanggih-canggihnya, sebanyak apapun kamu baca buku tentang cinta, kalau tidak pernah jatuh cinta, sebenarnya kamu belum tahu apa itu cinta. Meskipun tadi kamu sudah menghafalkan ciri-ciri cinta, tingkatan cinta, model-model cinta, tapi kalau kamu sendiri belum pernah mencintai dan belum pernah jatuh cinta, yo nggak ngerti kamu apa itu cinta. Hanya yang merasakan. Jadi kalau ada temenmu kok sok menasehati, nggak usah pacaran. Pacaran itu mengganggu kuliah. Kamu pernah pacaran? Kok nggak pernah, nggak valid. Ya, nggak valid. Yang valid itu ya kamu ngalami sendiri. Wong ini urusan perasaan. Sama kayak rasa yang lain sebenarnya. Pedes, manis, asem. Itu kan menjelaskannya susah. Manis adalah nggak bisa sudah. Asem adalah kalau hidupmu kamu tempelkan di ketek, ya susah juga ya. Asem itu apa ya? Menjelaskannya susah. Ya rasakan sendiri aja. Sama kayak cinta. Apalagi cinta ketuhanan, katanya Robiah. Kenapa? Bagaimana mungkin engkau dapat menggambarkan sesuatu yang engkau sendiri bagai telah hilang dari hadapannya, walaupun wujudnya masih ada. Ketika kamu jatuh cinta, kamu ini ada, tapi sebenarnya sudah tidak ada, hilang ditelan oleh yang kamu cintai. Kalau kamu sebenarnya nggak cuma sama Allah, sama duit, sama jabatan, sama itu juga begitu. Kamu masih ada sih, tapi karena kamu tergila-gila jabatan, sebenarnya kamu sudah tidak ada, yang ada tinggal jabatanmu. Kalau kamu cinta uang, orang Jawa menyebutnya moto duitan, itu seolah-olah kamu masih ada, tapi sebenarnya kamu tidak ada, yang ada cuma duit aja. Kamunya sendiri hilang, ditelan oleh cintamu pada uang, sehingga pikiranmu, perasaanmu, orientasinya selalu pada uang. Dan tidak bisa dijelaskan. Wong kamu sendiri sudah hilang, siapa yang mau menjelaskan? Kalau cinta ketuhanan dan karena hatimu yang gembira, lidahmu bungkam. Orang yang gembira, orang yang seneng, atau kebalikannya orang yang sumpek, orang yang sedang gundah, itu kan susah ngomongnya. Suweneng sama sumpek itu sama-sama susah. Cinta juga begitu. Cinta yang sedalam mungkin itu ngomongnya susah. Benci juga begitu. Kalau kamu bencinya sudah dalam, itu ngomong aja susah. Kalau masih bisa ngomong, masih bisa cerita, masih belum sebenarnya. Tapi kalau sudah memang sangat dalam, kalau kamu mangkel sama orang kan, kan cuma gitu aja kamu. Menceritakannya susah. Sama kayak kamu suka sama orang, disuruh menceritakan, gimana sih, sedalam apa sih cintamu? Gimana ya? Pokoknya dalam lah Pak, susah pokoknya. Sehingga kadang-kadang dipakai metafor-metafor. Sedalam lautan, setinggi gunung, macam-macam. Gunung pun kudaki, lautan kuseberangi. Itu kan metafor. Kenapa? Susah dijelaskan. Jadi tidak usah ada pertanyaan apa itu cinta. Jalani saja. Itu maunya Robiah ketika ditanya. Ya kalau gitu ciri-cirinya deh. Ya kalau cirinya, katanya Robiah, antara lain ini loh. Yang pertama, yang namanya cinta itu biasanya tidak ada jarak antara yang mencintai dan yang dicintai. Yang pertama, kalau masih ada jarak, masih ada aku dan kamu,
Kalau aku begini, kalau kamu begitu, itu biasanya masih belum. Masih negosiasi. Terus yang kedua apa? Cinta itu ungkapan dari rasa rindu. Oleh karena itu susah dijelaskan. Hanya bisa dirasakan. Yang bisa memahami yang merasakan. Barang siapa menuturkan, ia sendiri tidak dapat dituturkan. Sama kayak tadi, bagaimana engkau menuturkan sedangkan engkau sendiri lenyap di hadapannya, lebur dengan wujudnya, sirna karena menyaksikannya. Dalam kondisi sehat engkau mabuk dibuatnya. Oke. Dengan memusatkan perhatian kepadanya engkau jadi mantap. Dengan bersenang-senang dengannya engkau jadi sedih. Kebalikannya ya. Semakin dalam cintamu, biasanya semakin kamu sedih, khawatir berpisah. Ya kan? Dalamnya cinta itu biasanya bikin kamu gelisah terus. Jangan-jangan nanti tidak jadi ini, jangan-jangan nanti, ya selalu begitu. Terus rasa takut membentengi lisan untuk bicara, rasa bingung menahan hati untuk mengungkapkan, rasa cemburu mendinding mata untuk melihat, rasa kebesaran mengikat akal untuk mengaku. Tiada dalam cinta selain kebesaran yang langgeng, kebingungan yang melekat, hati yang rindu, rahasia yang tertutup, badan yang terasa sakit dan tidak aman. Cinta dengan segala keunggulannya telah menguasai hati. Jadi hakikatnya cinta itu tidak bisa dijelaskan. Isinya paradok-paradok. Isinya antara kemantapan dan kebingungan, antara kegembiraan dan kesedihan, antara jasmani dan rohani. Susah dijelaskan pokoknya. Hakikatnya itu. Maka semakin banyak orang ngomong tentang cinta, sebenarnya dia belum tahu hakikatnya cinta. Jadi kamu tidak perlu capek-capek nulis buku cinta tebel-tebel atau baca buku cinta tebel-tebel. Tidak ada gunanya. Karena cinta itu, kayak katanya Gibran, telah cukup untuk cinta. Rasakan saja. Kamu tidak perlu cari teori membahagiakan pacar dalam waktu 60 detik. Tidak iso. Kan ada sekarang tips-tips begitu, tips and trick. Nah, saya kan buku-buku itu. Mencintai Allah dalam waktu 60 hari, ya tak bisa. Kayak kursus bahasa Inggris itu kan, pinter bahasa Inggris 6 jam. Wah, itu. Ya waktu kamu baca 6 jam pinter, bukunya ditutup jam ke-7 sudah nggak bisa lagi kamu bahasa Inggris. Kan begitu buku-buku trik itu. Jadi hakikatnya cinta itu susah dijelaskan, hanya rasa. Kalau dijelaskan mumet, serba paradok. Gembira dan sedih, mantap dan bingung, dan seterusnya. Yang bisa kita lihat hanya manifestasinya. Oke, kita masuk sekarang ke gimana terus prakteknya. Menjelang mencintai ada dua hal utama yang jadi bagiannya cinta. Itu saya pakai kalimat menjelang mahabbah. Apa? Taubat dan ridho. Jadi tidak mungkin kita bisa cinta pada Allah kalau kita bermaksiat, melanggar perintahnya Allah secara sengaja. Kalau kita masih melakukan hal yang dibenci oleh Allah dan kita sadar itu dibenci, berarti kita belum cinta. Kalau Allah tidak suka kita maki-maki orang, dan kita sadar kalau kita itu maki-maki orang yang
tidak disukai oleh Allah, berarti relasi kita sama Allah belum cinta. Kayak tadi di makomat sufi, yang paling awal yang harus kita lakukan adalah taubat. Saya bilang tadi kita selama ini masih baru istighfar, belum taubat. Nanti di banyak kitab, termasuk kitabnya Ghazali, disebutkan syarat dan rukunnya taubat. Tapi Robiah punya pandangan sendiri. Taubatmu diterima atau tidak, itu sebenarnya awalnya dari Allah. Keinginanmu untuk bertaubat, itu awalnya adalah keinginannya Allah, bukan keinginanmu. Itu yang bikin kadang-kadang kamu habis sholat sih tiap hari astagfirullahaladzim, tapi keluar masjid kembali lagi ke asal. Itu karena memang Allah belum menghendaki kamu tobat beneran. Jadi tobat itu sejenis hidayah, katanya Robiah. Jadi kalau Allah membukakan pintu taubat, kalian akan tergerak untuk bertobat. Maka bersyukurlah kalian kalau kamu tergerak untuk bertaubat. Berarti Allah sedang peduli sama kalian. Kalau Allah tidak menghendaki, kamu tidak akan memasuki pintu taubat itu. Mungkin kamu merasa benar terus, merasa baik terus. Itu berarti Allah sedang tidak mau kalian mendapatkan ampunannya, memasuki pintu taubat. Jadi ada orang tanya pada Robiah, kira-kira aku ini kan maksiatnya banyak, kalau aku tobat diampuni tidak oleh Allah? Katanya Robiah, kebalik. Kalau Allah berkenan membukakan pintu taubat, kamu akan taubat diampuni. Tapi kalau Allah nggak membukakan pintu taubat, Allah nggak akan mengampuni. Jadi taubat itu pasti diterima, Allah Maha Pengampun. Tapi untuk melahirkan kesadaran saya ingin tobat, itu kuncinya lagi-lagi di Allah, bukan dalam diri kalian. Maka bersyukurlah yang tergerak dan sadar untuk bertobat. Berarti Allah masih sayang pada kalian. Jadi ada kan orang yang janjane wis jelas bolak-balik salah, tapi kok merasa benar terus. Berarti memang Allah belum membukakan pintu taubat. Membukakan pintu taubat itu bukan kamu yang mengetuk pintu terus Allah yang buka pintu, tapi Allah yang menggerakkan hatimu untuk mengetuk pintu. Jadi jawabannya Robiah, enggak. Pertanyaanmu salah. Jadi bukan kalau aku bertobat apa Allah menerima. Kalau Allah mengizinkanmu bertobat, maka kamu akan tobat dan pasti Allah menerima. Oke, jadi taubat itu pertama-tama hidayah Allah. Maka mintalah Allah hidayah biar kamu bertaubat beneran. Selama ini kan kita taubatnya masih kadang iya kadang tidak. Kalau waktunya sadar istighfar sampai nangis-nangis. Tapi kalau waktu kumat, kembali lagi ke asalnya. Itu namanya masih belum serius. Kalau pas kepepet, Pak nanti tobat lagi kan hilang Pak. Berarti memang belum tobat. Allah belum menggerakkan hatimu untuk tobat.